Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Kedari Basya dengan NIM akhir 020. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan praktikum analisis diet quality menggunakan indeks gizi seimbang dan juga healthy eating index. Lalu ini adalah sedikit penjabaran mengenai metode IGS dan juga HEI, di mana kalau IGS sendiri ini tuh adaptasi dari Healthy Eating Index untuk konteks negara Indonesia berdasarkan pedoman gizi seimbang 2014. Lalu kalau untuk metode HEI sendiri ini tuh merupakan indeks untuk menilai keselarasan konsumsi pangan dengan pedoman diet internasional yang memiliki 13 komponen penilaian. Lalu ini adalah biodata responden yang saya wawancarai, yaitu responden BSL, dengan apabila sudah dihitung menurut BMR dan sebagainya ini itu total akhirnya adalah 2.185 kilokalori per hari untuk kebutuhan energinya. Lalu ini adalah data asupan 24 hour food recall dari responden BSL saat saya wawancarai 2 hari. Lalu ini adalah hasil analisis dari IGS responden BSL, di mana untuk konsumsi pangan hewani dan kacang-kacangan ini sudah terpenuhi. Lalu untuk karbohidrat sayur, buah, dan susu ini tidak memenuhi porsi minimal karena ada yang sudah dikonsumsi namun skornya rendah dan ada yang memang tidak dikonsumsi seperti buah dan susu. Lalu untuk zat gizi lemak total, lemak jenuh, dan gula tambahan berada dalam batas rekomendasi. Lalu untuk kolesterol dan natrium juga mendapatkan skor 0 sehingga skor IGS total akhirnya itu 32,5. Ini menunjukkan kualitas diet terendah karena cut off terendahnya itu adalah 33,3. Lalu ini adalah analisis dari HI responden BSL, di mana untuk buah, sayur, dan dairy ini tuh termasuk sangat rendah karena memang untuk buah dan produk susu ini tuh tidak dikonsumsi oleh responden BSL. Lalu untuk whole grains ini termasuk skornya baik karena mengonsumsi oats. Lalu untuk protein nabati dan fatty acid ini itu termasuk skornya rendah karena sudah mengonsumsi tempe, tetapi memang untuk porsinya sendiri itu tidak terlalu tinggi. Lalu untuk komponen moderation seperti sodium, added sugar, dan saturated fat ini termasuk skornya baik, sehingga apabila di total itu skor untuk HI-nya sendiri adalah 49,10. Tetapi memang ini masih masuk per diet seperti dari hasil analisis IGS tadi, terutama karena rendahnya konsumsi buah, sayur, dairy, dan juga protein nabati. Sehingga rekomendasi selanjutnya untuk asupan responden BSL sendiri itu bisa menambahkan konsumsi buah, sayur, produk susu, dan karbohidrat karena masih jauh dari rekomendasi. Walaupun memang ada yang sudah dikonsumsi, tetapi lebih baik porsinya itu ditambahkan. Lalu juga memang responden BSL ini sudah mengkonsumsi whole grains dan mungkin bisa memvariasikan sumber protein, terutama protein nabati dan ikan, karena responden BSL sendiri ini tuh lebih banyak makan ke nasi dan juga ayam goreng. Lalu juga bisa mempertahankan asupan natrium, gula tambahan, dan lemak jenuh yang sudah sesuai batas. Lalu untuk kedepannya mungkin perbaikan ini tuh diharapkan untuk meningkatkan skor IGS dan HI serta mendapatkan pola makan pada gizi seimbang untuk responden. Lalu ini adalah kelebihan dan kekurangan metode IGS, di mana kelebihannya ini tuh sudah berbasis pedoman gizi seimbang Indonesia dan ini tuh sudah menyesuaikan pola makan dari orang Indonesia sendiri. Lalu juga bisa menggunakan porsi pangan, ini tuh mudah diterapkan dan juga praktis untuk survei. Lalu memberikan gambaran sederhana tentang keseimbangan konsumsi harian. Tapi memang masih ada kekurangan di mana metode IGS ini memang belum memiliki cut-off baku sehingga interpretasi skornya ini sedikit berbeda antar studi literatur. Lalu juga masih kurang bisa menangkap pola makan modern seperti pangan ultra processed food, lalu juga sensitivitasnya rendah dalam membedakan variasi kualitas diet. Lalu untuk metode AI sendiri, untuk kelebihannya memang sudah tervalidasi internasional dan banyak digunakan di banyak negara, lalu juga bisa menilai diet secara komprehensif, baik adekuasi maupun moderation, dan juga berkaitan kuat dengan berbagai luaran kesehatan. Tetapi memang masih memiliki kekurangan di mana kalau di negara Amerika sendiri itu kan satuan yang digunakan itu menggunakan satuan cup dan ounce, di mana itu tuh kurang sesuai untuk beberapa negara yang bermetrik seperti Indonesia sendiri yang menggunakan eh, kilogram dan gram. Nah, lalu untuk perhitungannya termasuk kompleks dan rawan salah apabila enumeratornya itu saat mengolah data kurang teliti dan rinci. Lalu juga ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini tuh bergantung pada database pangan Amerika sehingga perlu adaptasi untuk pangan lokal yang digunakan oleh negara lain. Sehingga kesimpulannya memang
skor akhir dari Resma BSL sendiri untuk IGS 32,5 dan HI 49,10, di mana masih menunjukkan kualitas diet yang rendah. Kekurangan utamanya itu ada pada buah, sayur, dairy, dan protein nabati. Tetapi komponen moderation seperti gula tambahan, sodium, dan juga saturated fat itu sudah sesuai batas, sehingga mungkin pola makan responden ini masih belum mencerminkan gizi seimbang. Lalu untuk saran praktikum selanjutnya sendiri itu perlu lebih teliti dalam konversi porsi dan juga scoring pada metode IGS dan HEI. Nah, kalau pada HEI sendiri ini tuh bisa lebih memperhatikan cup unit dan juga reverse scoring. Terutama reverse scoring yang pada komponen moderation ini tuh sedikit membingungkan. Lalu pada metode IKS ini tuh interpretasi ininya tuh harus berdasar kedekatan skor ke maksimumnya dan harus membuat cut off yang memang mendekati ke maksimum. Lalu pemahaman teknis konversi juga perlu ditingkatkan agar hasil praktikum ke depannya itu lebih akurat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.